Yo Bremers, balik lagi di channel YouTube Brem. Nah, ini nih alasan kenapa banyak orang upgrade head unit bawaan mobilnya teh pakai head unit Android. Kira-kira kalau misalnya nih si Stargazer Essential ini di upgrade head unit Android, kira-kira seberapa pengaruh sih kalau misalnya kita pakai harian kayak gitu ya. Terus tampilannya tuh bakalan kayak gimana kalau udah pakai head unit Android? Pasti kalian penasaran kan? Langsung aja yuk kita bahas. Nah Bremers, jadi aku udah di dalam mobil si Stargazer Essential ini. Dan ternyata kalau misalnya kita udah upgrade nih si head unit bawaannya pakai head unit Android, ternyata yang pertama ini bukan cuman yang berubahnya itu tampilan mobil kita, tapi experience nih ketika kita lagi berkendara juga, itu pengalamannya teh jadi lebih beda gitu ya dibandingin kalau misalnya kita itu pakai head unitnya masih standar. Biasanya kalau misalnya aku kemarin ya head unitnya masih standar, aku suka ngalamin yang pertama kalau misalnya lagi buka maps itu lumayan agak nge-lag. Terus yang kedua, kalau misalnya kita lagi nyetir di siang terik kayak begini kan, ini panas pisan ya, cahaya matahari lagi terik-teriknya. Jadi si head unit standarnya itu kan kena sorot matahari nih. Jadi kalau kita lagi nyetir itu dari cahayanya si layarnya itu jadi nggak kelihatan. Nah itulah yang bikin aku emosi pas lagi di jalan. Makanya di sini aku coba upgrade si head unit bawaannya tuh pakai head unit Android. Yang dipasang di mobil aku ini tuh ini adalah Gamma 9464. Kira-kira kayak gimana sih spesifikasi lengkapnya dari si head unit Gamma 9464 ini? Langsung aja yuk kita bahas. Jadi untuk spesifikasi yang pertama nih ya, yang udah pasti jelas kelihatan sama kalian juga di sini, namanya juga head unit. Kalau misalnya masuk ke mobil dari tampilannya dulu nih. Yang aku pasang ini, dia ini ukurannya 9 in. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini OEM look sama si dashboardnya si Stargazer ini. Bahas soal layar, walaupun lagi terik kayak begini, tapi layarnya tetap kelihatan. Soalnya si layar dari Gamma 9 ini, dia tuh udah QLED dengan resolusi 1280 x 720 pixel. Nih, kita nonton aja, ini dari layarnya masih kelihatan jelas. Kalau dari warnanya juga, kalian bisa lihat sendiri ya, masih tetap kelihatan bagus dibandingin sama head unit yang layarnya belum QLED gitu ya. Jadi kalau nonton YouTube kayak gini, udah pasti jadi lebih nyaman. Masih soal layarnya dari si head unit Gamma 9 ini, namanya juga di Indonesia, udah pasti setirnya nih ada di sebelah kanan. Nah karena setirnya dari sebelah kanan, makanya di sini nih tombol-tombol kayak volume, untuk back, home, bahkan buat matiin head unitnya aja, ini ada di sebelah kanan. Jadi kalaupun kita lagi nyetir, ini masih kejangkau ya, nggak terlalu jauh. Ya walaupun nih ya sebenarnya si head unit ini juga bisa terhubung ke switch yang ada di setir ini. Jadi kalau misalnya kita mau volume tuh, ini masih bisa juga dari si setirnya. Oke Bremers, jadi kurang lebih seperti itu layar dari si Gamma 9464 ini. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya mengenai performa dari si Gamma 9 ini. Kira-kira performanya tuh kayak gimana? Langsung aja kita bahas. Yang pertama nih ya, si head unit Gamma 9464 ini dia udah dibekali dengan prosesor ARM Cortex A55 8 core dengan kecepatannya itu 1,6 GHz. Jadi kalau misalnya kalian buka banyak aplikasi sekaligus juga ini nggak nge-lag nih. Aku udah buka beberapa aplikasi, lancar-lancar aja ya. Dan untuk memori sendiri, si Gamma 9 ini dia dibekali dengan memori RAM 4 GB dan ROM-nya itu 64 GB. Jujur aja ya, buat dipakai harian ini bisa dibilang udah cukup pisan lah. Tapi kalau misalnya kalian mau punya RAM yang lebih dari 4 GB itu juga malah lebih oke. Dan si head unit ini juga untuk sistem operasinya nih ya, Android-nya udah Android 13. Jadi bisa dibilang si head unit Gamma 9 ini dengan spesifikasi prosesor seperti yang udah aku sebutin tadi, ini head unitnya nyaman banget buat dipakai harian, smooth, dan yang paling penting head unitnya nggak nge-lag, nggak ngeganggu kita lagi nyetir, jadi nggak bikin emosi lah. Lanjut ke pembahasan berikutnya, karena tadi kita udah nyobain langsung tuh ya performa dari si head unit ini. Kira-kira kalau misalnya kita tes head unit ini dapat skor berapa sih? Nah di sini aku udah download aplikasi ya, namanya Antutu. Aku bakal liatin ke kalian untuk hasil skor Antutunya itu ada di angka 152 ribuan. Yang artinya untuk pemakaian harian bisa dibilang bukan head unit yang bikin emosi, malahan bikin kita makin nyaman ketika lagi berkendara aja. Nice. Oke Bremers, jadi langsung aja kita ke pembahasan berikutnya. Jadi si head unit Gamma 9464 ini teh dia udah support wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Bisa dibilang fitur ini teh udah paling wajib pisan yang harus dimilikin sama head unit Android. Kalau misalnya head unit Android belum bisa Apple CarPlay, Android Auto, ya udah we mending pakai head unit standar aja yang isi.
Tapi yang ngebedain kalau head unit Gamma 9 ini, dia si wireless Apple CarPlay dan Android Auto-nya tuh udah semua nggak nge-lag. Sekali kita connect tuh cepet karena dia sendiri dari aplikasinya udah pakai Z-Link. Ditambah untuk konektivitas Bluetooth-nya dia udah pakai Bluetooth versi 5.0. Jadi kalau misalnya kita baru masuk mobil aja, apalagi kalau kita udah pernah connect gitu Apple CarPlay-nya atau Android Auto-nya ke head unit ini, udah pasti baru masuk mobil udah langsung connect. Oke Bramers, jadi langsung aja kita ke pembahasan berikutnya mengenai audio dari si Gamma 9 ini. Jadi si Gamma 9464 ini dia itu untuk audionya sendiri dia udah built-in DSP, dan untuk DSP-nya sendiri dia udah 32 channel equalizer. Jujur aja yang aku rasain dari segi audionya itu meningkat lumayan signifikan lah ya dibandingin head unit standar. Karena kalau misalnya kalian lihat dari si DSP-nya sendiri, sini kita bisa custom secara manual gitu ya, sesuai selera audio yang kita suka. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa tuning-tuningan, kalian nggak usah khawatir. Karena si Gamma 9464 ini teh dia udah nyediain beberapa pilihan genre musik ya, ada rock, soft, klasik, populer ya, pokoknya mah bisa disesuaikan lah sama kesukaan genre musik kalian. Oke Bramers, jadi ini real experience ya. Jadi kalau misalnya aku lagi di jalan, biasanya dengerin lagu sambil buka Maps, jadi bisa ngebuka dua aplikasi dalam satu layar sekaligus kayak gini. Dan yang aku suka di sini kalau misalnya aku mau nunjukin lokasi yang aku tuju gitu, misalnya kita ke Aloha, ini juga lancar ya, nggak nge-lag nih tuh. Kita langsung direction sekaligus ya. Lalu di sini kan aku sambil buka YouTube juga, kalian lihat di sini kalau misalnya aku play ya sambil dengerin lagu favorit lah. Dan yang paling aku suka untuk volumenya, karena si head unit ini dia udah support juga nih ke steering wheel control. Jadi kalau mau naikin volume bisa langsung dari si setirnya juga. Jadi langsung aja yuk kita cobain dengerin lagu, langsung volumenya gedein dari setirnya. Nah ini lagunya udah nyala. Ini aku gedein suaranya ya. Menengku hanya padamu, hanya kamu. Oke Bramers, mungkin segitu aja lah ya. Experience lagunya, karena takut copyright. Nah di sini aku mau nyobain juga experience kalau misalnya mau belok nih 360-nya kita ngesen, dia bakalan nampilin sekaligus kayak gini. Ini cukup ngebantu bisa nih buat kalian yang sering lewatin jalan sempit kayak gitu ya, bisa ngelihat bodi mobil kayak gini, jadi nggak khawatir lagi tuh buat nabrak atau nyenggol-nyenggol lagi. Dan kalau sennya udah mati kayak gini, dia bakal balik lagi ke tampilan si YouTube sama Maps-nya tadi tuh kayak gini. Dan ini lagunya masih nyala, kita gedein lagi volumenya. Nah Bramers, kali ini kita bakal langsung aja cobain kamera 360 si Gamma 464 ini. Ini bisa dibilang cukup ngebantu. Bukan cukup lagi, malahan ngebantu pisan kalau kita mau parkir. Jadi kalau misalnya kalian sering parkir di tempat sempit gitu kan, atau nggak parkir di antara dua mobil, ini mah ngebantu pisan tuh. Jadi kita tuh parkir jadi kelihatan sisi kiri, kanan, depan, belakang, dan parkirnya juga udah pasti jadi makin rapi. Jadi buat kalian yang suka parkir di tempat sempit, apalagi masuk gang sempit, ini kayaknya cocok pisan. Mobilnya langsung dipakein juga kamera 360. Keren kan? Oke Bramers, langsung aja kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya kalau menurut aku sendiri nih ya, jadi buat kalian yang lagi cari head unit yang smooth, harganya nggak terlalu mahal, fiturnya lengkap, nah si Gamma 9 ini bisa dibilang cocok pisan lah buat kalian yang lagi nyari head unit Android atau bahkan yang lagi mau upgrade head unit Android. Apalagi kalau misalnya kalian teh pengen si mobilnya teh berasa naik kelas gitu ya, interiornya jadi makin kelihatan canggih, makin elegan, dan tentunya makin kelihatan modern pisan. Nah cocok pisan lah pakai si Gamma 9464 ini. Apalagi tadi si head unit ini juga dia udah support kamera 360. Jadi kalau misalnya kalian sering lewatin tempat yang sempit, parkir di antara dua mobil, si kamera 360-nya juga ini bisa bilang ngebantu pisan lah buat kalian yang misalnya suka khawatir ya kalau parkir yang susah itu, yang sempit. Dan yang paling penting si Gamma 9 ini dia garansinya teh ya udah 12 bulan. Jadi kalau misalnya head unitnya kenapa-napa, tenang aja, head unitnya bakal langsung diganti sama unit baru.
Oke Bramers, jadi kurang lebih seperti itu ya penampilan si Stargazer Essential ketika udah di-upgrade head unitnya ya pakai Gamma 9464. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, jujur aku suka pisan sama head unitnya. Jadi buat kalian yang pengen punya head unit Android kayak si Stargazer ini, kalian bisa langsung aja nih konsultasi dulu nih ke nomor di bawah ini, atau kalian bisa langsung aja mampir ke workshopnya Bram di AXC Sumarekon Bekasi. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.